أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang paling pantas, yang paling kita harus prioritaskan dalam kehidupan sehari kita adalah ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat dalam diberikan kesempatan untuk dapat mentaati setiap perintah yang Allah telah tentukan dan berupaya semaksimal mungkin taat juga dalam menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasanya yang setiap malam Ahad kita laksanakan kajian ini. Maka sedikit tadi saya sudah sampaikan terkait untuk motivasi atau ghirah kita dalam mengikuti kajian tahsin ini ataupun kajian-kajian yang lainnya yang diselenggarakan oleh pengurus Majelis Ta'lim As-Sunnah GSP. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum, fi baitin, yang berkumpul di suatu masjid, min buyutillah, daripadanya masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Ingat, masjid dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali bagi orang yang telah membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketentraman.
sakinah, sukun, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut-nyebut mereka fi man indah, di antara makhluk-makhluk Allah yang ada di sisinya. Ya, Masya Allah. Berarti kajian kita ini yang setiap malam Ahadnya kita laksanakan, sekali lagi, ini adalah hal yang sangat penting, ya. Sangat penting kita kaji, kita pelajari. Tidak lain dan tidak bukan, ya. Tentunya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar setidaknya ketika ilmu ini telah turun, ilmu ini telah diajarkan, Allah tidak menanyakan lagi kepada kita. Allah tidak menanya lagi, kenapa kamu tidak belajar? Ya. Ilmu sudah begitu banyak disampaikan, ajakan sudah begitu besar, luasnya, media pun sudah beragam macamnya, akan tetapi hati kita, diri kita masih enggan, malas dengan banyak alasan. Ya, kiranya ini adalah merupakan, mudah-mudahan menjadi giroh kita untuk kembali setelah mengalami masa atau sifat futur kita kembali, maka segeralah, ya, kembalilah kepada Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita sampai di akhir kehidupan kita tetap istiqomah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit yang dapat sebagai mukadimah dalam kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian kita semua. Baiklah, jamaah, sahabat rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan pembelajaran kita, ya. Jadi untuk sejak malam kemarin saya akan fokuskan, kita perhatikan tamsilah atau contoh-contoh wa tadribat, dan latihan. Ya, silakan antum bisa buka. Kemarin kita sudah halaman berapa, Pak? Waalaikumsalam. Nah, betul. Ya, Fatin. Ya. Alhamdulillah sudah ada yang hadir lagi. Mudah-mudahan tetap kondisional saja ya, walaupun kita masih dalam suasana pandemi. Mudah-mudahan Allah berikan kita penjagaan, baik itu kesehatan dan lain halnya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Masih ingat yang kemarin sudah sampai halaman mana, Pak Adrian? Kita silakan dibuka latihan, lembar latihannya, tata dribatnya. Halaman berapa kemarin kita, Mat Iwat ya? Sudah belum? Madeleine. Terakhir yang kemarin Pak Billy bukan? Pak Solihin kemarin yang Madeleine. Pak Solihin sempat hilang ya. 74 atau 77? 77 belum, Pak. Belum. Oke. Tamkin udah ya? Tamkin udah ya? Udah ya? Oh, baik. Kita lanjutkan di halaman 77, tidak mengapa ya. Kita lanjutkan bacaan. Alhamdulillah di sini yang
bisa tatap muka. Yang sudah tatap muka ada Pak Solihin, kemudian Pak Atin, Pak Mukti, Pak Jasni, dan Pak Ardian. Insya Allah yang lain bisa mengikuti, bisa segera terhubung. Ya, baik. Dimulai dari Pak Solihin, tafadhol Pak Solihin. Di halaman 77, nggak apa-apa dari yang atas saja dulu ya, paling atas. Iya, baik. Paus dulu Pak, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi pausnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar, kedengaran nggak Pak Dian? Masuk nggak suara Pak Solihin kalau kayak gini? Masuk. Oh, ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Kalla inna kitabal abrar lafi ilmiyyin wa ma adraka ma Illiyun. Ya. Baik. Coba perhatikan tadi di bacaan wa may yuti'il ya. Iya, wa yuti. Nah, coba lagi Pak Solin di situ wa may yuti'. Ya, yuti'il. Wa may yuti'il. Ya, yutil. Ya, baik. Terus kemudian coba ma'alladzina, masih baris yang sama. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Ya, hati-hati ya di bacaan an'ama itu yang seringkali bacaannya memantul kalau kita terburu-buru. Kalau lebih fokus insya Allah nggak sampai memantul. Tapi karena kita terburu-buru akhirnya diterabas. Jadi memantul suaranya. Jadi an'ama. Sama seperti an'amta. Kita sering baca itu. Ya, hati-hati. Siapa yang masih begitu? Ayo hati-hati. Kadang-kadang nggak sadar hal-hal yang seperti itu, ya. Karena kita ngerasa udah lidahnya udah kayaknya udah enak aja jadi memantul. Padahal itu nun itu bukan huruf qalqalah ya. An'amallahu. Jadi bacanya lebih fokus alladzina an'amallahu ya. Taib. Lanjut minan alaihim Pak, minan nabi. Alaihim minan nabiyyin. Stop di situ. Minan nabiyyin. Ya, minan nabiyyin. Nabiyyin. Oke, taib. Itu minan nabiyyin adalah merupakan contoh dari mana, Pak? Contoh mat apa itu? Pak Solihin. Nanti kalau yang nggak bisa jawab, Pak Solihin nggak bisa jawab, yang lain bantu. Mat tabi'i, yang mananya mat tabi'inya? Dari bi atau ba. Bi. Kasroh bertemu dengan ya mati. Ya mati. Ba kasroh bertemu ya mati. Jauh banget Pak ketemunya, dilewatin ya yang tasdidnya. Ya. Pak Atin. Ayo. Ini cuma hanya kita mengulang aja ya pelajaran yang sudah disampaikan. Minan nabiyyin, masih baris yang paling atas, Pak. Nyarinya kemana?
halaman 77. Ya. Ya, halaman 77. Minan nabiyyin. Nabiyyin. Ya. Ini perlu di sini bacaan di sini harus benar-benar ditegaskan. Nah, karena apa? Ini ada dua ya huruf ya yang bertemu. Ayo, dua huruf ya yang bertemu berarti kira-kira mat apa itu? Diingat-ingat aja, Pak. Ada dua ya bertemu, ya. Yang pertama ya bertasdid, yang kedua ya sukun atau ya mati. Ingat-ingat tuh, itu adalah mat. Pak Billy, jawab. Mat Tamkin. Masya Allah. Yang mana Ustaz? Mat tamkin, ya. Iya, mat tamkin. Iya, karena udah ngeliat di sini. Iya, alhamdulillah. Nggak apa, kan kalau nggak kayak gitu kita nggak murojaah. Iya, murojaah emang harus begitu kadang, walaupun harus ke dalam kondisi kepepet. Ya. Minan nabiyyin, nabiyyin, ya. Jadi masuk dulu baknya ke huruf ya yang bertasdid, nabi, nabiyyin. Nah, ini yang sering terjadinya nabiyyin. Nah, jadi karena ya-nya double, jadi seringnya lahannya atau kesalahannya itu tidak dipanjangkan, ya. Padahal di situ seharusnya panjang. Makanya ada di sebagian riwayat yang perlu ditekankan di situ. Bahkan dikatakan tamkin itu adalah bagian dari mat tabi'i. Ya. Benar nggak kalau kira kita berasumsi bagian dari mat tabi'i? Benar nggak? Benar ya. Karena apa? Di situ ada huruf mat berupa ya sukun. Ya kan didahului dengan huruf yang berharokat kasrah. Makanya diistilahkannya ada yang menyebutkannya mat di sini bisa dikatakan mat tabi'i spesial. Ya, karena harus perlu perhatian di situnya. Sangat diperhatikan karena ini ada dua ya, kalau kita nggak benar-benar diperhatikan akhirnya nggak dibaca panjang, tidak dibaca mat. Ya, panjangnya berapa ini? 2 harkat, ya. 2 atau enggak 2 ketukan. Minan nabiyyin, ya. Minan nabiyyin. Terus kemudian wasid, ya. Wasiddiqin. Nah, ini juga hati-hati nih, ya. Walaupun bukan mat mat tamkin, ini kalau nggak karena terburu-buru, jadinya D-nya itu jadi pendek, yang panjangnya belakangnya. Ya, padahal itu sama-sama, itu adalah dua-duanya adalah mat tabi'i. Wasiddiqina. Ya, wasiddiqina. Seringnya kalau lahannya kadang begitu, wasiddiqin. Atau enggak salah satu yang wasiddiqin. Ya. Wasyuhada'i. Wasyuhada'i itu mat apa? Wasyuhada'i. Ya, yang bisa jawab, tafadhol. Ini kita lagi nggak ujian, lagi balapan. Adalah mat jais munfasil. Ada yang lain nggak? Yo, ada pronya, ada kontranya. Yo. Ada yang bilang mat jais munfasil. Oh, ada yang bilang mat badal. Kemudian mat wajib mutasil. Ya, jadi ada 3 versi. Ada yang bilang mat jais, ada yang mat wajib, ada yang mat badal. Saya nggak tahu kalau yang mat badal itu yang di mananya. Ya, kalau mat jais jawabannya adalah
Alasannya kenapa Pak Solhin? Ini harus punya alasan nih. Karena Hamzah masih bertemu dengan satu kalimat, Pak. Masih satu kalimat. Hamzahnya masih satu kalimat. Bertemu dengan, bukan bertemu ya, didahului dengan huruf mat. Atau enggak huruf mat bertemu dengan hamzah. Dengan alasan satu kalimat. Oh, berarti begitu enggak kalau mat wajib mutasil pengertiannya? Hamzah dalam satu kalimat. Nah, berarti yang pengertiannya adalah kalau mat wajib atau mat jais adalah huruf mat. Pak Solin? Dengan dua kata. Oh, dua kata. Berarti ganti lagi risalat ya. Ya, alhamdulillah. Enggak apa kita kalau enggak ini sering kita ulang, Pak. Perlu kita ulang gitu kan. Pak Ustadz sih kenapa sih kita harus tahu yang begitu-begituan? Ya suatu saat nanti antum jadi ustadz di rumah barangkali kan harus lebih mengerti gitu, lebih paham. Iya, di rumah orang juga nggak apa-apa kalau antum minta diajar antum siap, kenapa tidak gitu kan? Ilmu itu harus diamalkan ya, biar bermanfaat dunia akhirat. Baik. Wasyuhada'i, berapa harokat? Itu berarti hukumnya apa tadi? Mat wajib muttasil. Hati-hati ya, mat wajib muttasil. Jangan salah nyebut. Udah wajibnya udah benar, mat wajib munfasil. Waduh. Ya, bingung dah. Definisinya nanti bingung. Mat wajib muttasil. Apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata ataupun kalimat. Ya. Panjangnya berapa harokat? 4, 5 atau 6. 4, 5 atau 6. Nah, khususnya untuk ketika baca 6 apabila kita waqaf atau berhenti wasyuhada. Nah, gitu. Pak, cara panjang harakatnya, ketukannya dengan jari, tapi pelan. Gini. Wasyuhada. Nah, pas mau masuknya itu yang keenamnya. Mana? Wasyuhada. Ya, harus latihan kalau mau kita komitmen pakai ritme tempo, harokat. Nah, ketukan atau harokat. Memang harus latihan. Jadi tahu nanti dengan sendirinya feeling kita bisa sama ya. Yang 4 bunyinya bagaimana? Misalnya wasyuhada. Nah, yang 2 harokat ada nggak? Nggak ada ya. Kalau mat wajib ya. 4 tadi 4, 5, 6. Baik. Wassalihina. Matnya apa? Wassalihina. Mat apa? Ya. Mat jawabnya iya. Mat panjang nggak itu Pak soalnya? Ditandai apa Pak? Pakai apa itu di situ? Kalau di situ alif. Ya ada alif ya, huruf mat ya. Tapi ini namanya disebut dengan alif layyinah atau alif pendek ya, alif kecil, bengkok atau alif bengkok ya. Berarti hukumnya adalah mat tabi'i. Ingat-ingat Pak, itu bagian dasar kita itu dalam bab tentang mat ya, mat tabi'i, mat asli. Jadi itu pertama kali yang kita pelajari itu dasar dalam hukum atau pelajaran bab tentang hukum mat itu ada pada mat tabi'i. Barulah masuk ke mat
far'i. Ya, ingat. Jadi kalau ada huruf mad didahului dengan huruf yang berharokat, ya, baik itu kalau misalnya alif sukun berarti didahului dengan huruf yang berharokat fathah. So itu kan ada harokatnya fathah. Ya. Oh, fokusnya ke tasdid. Oh, iya. Iya. Nggak kepake ya. Iya. Ya memang ada ya yang kita ketemu dengan tasdid, tapi bahasan yang lainnya. Ya. Jadi panjangnya wassolihina. Jadi nggak ada istilah tasdid bertemu dengan huruf mad. Nah, tapi huruf mad didahului dengan huruf yang berharokat fathah karena itu alif sukun, ya. Karena berupanya alifnya alif lainah ya. Alif yang pendek atau bengkok namanya. Wa hasuna ulaika. Nah, itu apa itu ulaika? Matnya ulaika. Mat wajib muttasil karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ya. Baik, rafiqa. Nah, itu apa itu? Mat apa? Mat tabi'i, ya. Ada yang bilang mat tabi'i, ada yang lain enggak? Pak Billy? Saya belum dengar suara Pak Billy. Tadi udah jawab. Apa Pak Billy? Diulang. Mat apa itu? Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Yang rafiqa? Apanya? Yang rafiqa. Oh, rafiqa itu. Ya. Mat apa itu? Rafiqa itu mat. Lupa Ustaz. Hah? Matlin. Ada yang bilang matlin lagi. Itu waqaf, Pak. Berhenti. Fatah tanwin. Ya. Mat iwat Ustaz. Mat iwat. Ingat cari dulu dah. Iwat ya. Hah? Iwat. Ya, ada yang bilang iwat. Mat iwat. Ada lagi nggak? Ajas nih. Ayo harus punya Pak argumen. Ayo pendapatnya apa nih? Patokannya apa? Coba saya minta Pak Atin. Tadi jawabannya apa? Mat apa? Mat iwat. Coba dijelasin apa pengertian mat iwat? Waqaf pada huruf yang bertanwin fathah. Fathah dan win, ya. Jadi situ adalah mat iwat, ya, mat iwat. Jadi setiap huruf yang berfathah tanwin, ya, ketika kita waqaf, dia panjangnya dibaca panjang 2 harakat karena mat iwat, ya. Rafiqa panjangnya 2 harakat. Ingat. Nah, boleh tuh ditandain tuh di situnya. Ntar kalau ini lagi, oh iya di sini. Ya, mat iwat. Tapi ada satu contoh yang huruf dalam huruf hijaiyah ketika dia waqaf fathah tanwin, dia bukan mat. Huruf apa itu? Ini kita latihan mau ujian ya. 2 minggu lagi ujian kita. Oh ya. Minggu depan. Iya, biasanya kalau kita belajar kan harus ada ujian ya, Pak Majas nih. Ya. Ini lagi pra ujian ini. Ya, diingat ya, hurufnya apa yang tidak ketika dia fathah tanwin waqaf dia bukan mat. Adalah huruf ta marbutah, ta yang bulat. Ya, huruf ta yang bulat.
Jadi kalau misalnya apa namanya? Kemarin saya kasih contohnya syajaratan. Ya kan? Pakai syajaratan. Pakai ta marbutoh belakangnya. Nah, kalau dia waqaf bukan syajarata, bukan dibaca panjang, tapi berubah menjadi ha sukun syajarah. Ya, baik. Itu cuma hanya itu saja hurufnya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sama itu ya. Ya tahdid bertemu dengan ya sukun. Ya, ya-nya tapi ingat tuh, yang tahdidnya berharokat kasrah. Kalau ya syaratnya gitu. Kaidahnya. Wa ma adraka. Ayo, matnya apa itu? Itu panjang tuh ya. Wa ma adraka. Ada yang mat wajib muttasil. Ada yang mat jaiz. Ada lagi yang lain? Ada? Nggak ada. Berarti ada dua versi. Ya. Kenapa Pak Atin dibilang mat apa tadi? Tadi Pak Atin mat wajib muttasil. Kenapa alasannya? Karena mimnya ini ya. Bukan ya. Karena karena nggak baca kalimat terakhirnya dalam satu kata atau dua kata. Oh iya. Iya, tahu depannya doang. Iya. Sepotong. Informasinya dibacanya sepotong. Iya. Ya. Jadi pokoknya ingat-ingat ya Pak, di sini ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil. Mat wajib mutasil. Pokoknya kalau depannya kita samain aja dah. Sama, yaitu huruf mat bertemu dengan hamzah. Tuh, sama ya, biarin aja tuh. Mau mat jaiz, mat wajib samain aja. Tapi ketika sudah bilang satu kata atau dua kata, nah ini harus diingat. Satu kata berarti dalam satu kata, ya ketemunya dalam satu kata berarti mat wajib muttasil. Kalau beda kata atau dalam dua kata atau dua kalimat, maka dia adalah disebut dengan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Ya, munfasil. Ya masuknya mat jaiz munfasil ya. Mana? Yaitu huruf ma ya. Ya huruf ma itu artinya ada kata-kata ma di situ ma dan adraka. Itu dua kata. Wa ma adraka. Iya. Ya, terus kemudian sudah paham ya ini ya? Adalah mat jaiz munfasil. Ma'illiyun. Yang saya tanyakan illiyun. Mat apakah itu? Illiyun. Tadi ada illiyin. Sekarang illiyun. Mat tamkin. Ya? Mat apa itu namanya? Pak Billy yang jauh? Illiyun mat apa? Mat tamkin Ustaz. Mat tamkin. Baik, syukran. Yang lain? Kalau mat tamkin tadi alasannya kenapa, Pak Billy? Coba lihat ada mat tamkin apa kalau mat tamkin? Atau ada yang lain mau jawab dulu ini mat apa? Waduh menang baik. Oh lagi nyari bukan yang menang. Mat lain ya? Ada yang mat lain. Tadi mat tamkin Pak Billy. Pak Atin jawabnya mat lain. Mat disukun. Mat arid lisukun ya. Satu lagi ya. Versi satu lagi apa? Ada lagi nggak? Pak Jasni? Syekh? Mat tabi'i ya. Boleh ya? Boleh nggak? Mat tabi'i.
Illiyuna. Kalau saya baca illiyuna, boleh nggak matobi itu? Boleh nggak? Yuna. Boleh? Boleh ya? Sepakat? Pak Jasni, antum yang kasih argumen ini gimana nih? Oh, berarti boleh. Ya, kalau saya baca, kalau tadi bacanya illiyuna. Ya, kalau memang bacanya illiyuna, artinya tidak waqaf, itu ada mad tabi'i. Yu, ya kan? 2 harakat. Itu ada huruf matnya berupa waw sukun. Ya, itu ada waw sukun, ya huruf matnya didahului dengan huruf yang berharakat dhammah. Ya, yu, ya kan? 2 harakat kan? Nah, tapi kalau waqaf di situ, ini kita bicara di akhir ayat berarti kan? Ma'illiyun, namanya mat apa? Mat arid bis sukun. Kenapa alasannya? Karena ya. Ayo Pak Ardi. Pak Solihin tadi bilang arid bis sukun, kenapa? Karena matobi. Iya, tadi udah Pak, matobi. Jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Jatuh huruf matnya. Jatuh sebelum huruf ya. Jadi atau enggak huruf mat itu bertemu dengan huruf yang disukunkan. Arid itu artinya palsu. Jadi wakofnya atau sukunnya itu sukun palsu. Sukun itu artinya wakof. Bisa diterjemahkan sebagai wakof, berhenti. Tapi berhentinya palsu. Ya, karena diwakofkan. Illiyun. Panjangnya berapa harokat? Mat arid disukun? 2, boleh. Terus 4 atau 6. Illiyun. Nanti kalau ketemu yang kayak begitu lagi, panjangnya juga harus sama. Kalau 2 harakat ya kesananya 2 harakat. Biar kenapa Pak Ustadz harus demikian? Nggak boleh yang lain panjangnya. Biar tidak terlihat cacat dalam panjang memberikan tempo harokatnya. Ya. Wa ma adraka ma illiyun. Nah, itu 2 harokat. Yang panjang lagi yaitu berapa Pak habis 2 atau 2? 4 atau 6 ya. Ma illiyun. Nah, itu 4 atau yang 6 illiyun. Nah. Jadi kalau kita di wasal misalnya tidak wakaf, berarti di situ disebutnya mat tabi'i. Mat tabi'inya karena apa? Yu-nya atau huruf wamatnya berupa waw sukun itu didahului dengan huruf yang berharakat dhammah. Baik. Lanjut. Saya minta Pak Atin baca untuk tadribat atau tamsilah yang lain. Ya, bawahnya ya Pak. Bawahnya. Ya, tafadhol, tawas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Fa iza ja'at Ja'atit itu tasdid masuk ya. atitom Tom gimana bacanya? tomatul kubro. Iya, coba antum baca dulu sampai terakhir ya, ini yang ini ya, bukan terakhir bawah, bukan maksudnya. 2 baris ya. 2 baris. Ya, coba diulang lagi Pak dari faida.
kita Iza ja'atit tamtul kubra. ya, terus Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, taib. Syukran, jazakallah. Ya, sedikit kita akan bahas, kita selami ya apa yang dibaca Pak Atin tadi barusan. Pertama adalah faida, itu panjangnya 2 harkat ya. Faida karena apa? Mat tabi'i. Faida itu panjang nggak? Panjang. Pokoknya antum kalau ngeliat bendera itu udah pasti panjang tuh. Cuma masalahnya panjangnya antum maunya berapa? Lihat berarti mat wajib muttasil. Panjangnya adalah 4, 5 atau 6. Ya. Fa idza ja'atit. Nah. Tammatu. To-nya panjang dulu. Ya. Jangan langsung masuk Pak Atin. Jangan masuk tom. Jangan tom. Dengungnya yang bukan dengungnya yang panjang. Tapi huruf to-nya yang panjang. Antum bacanya tom. Baru masuk dengung. Panjangnya berapa? Ini mat. Contoh adalah dari mat lazim musaqqal atau mat, atau ada yang menyebutkan lagi mat lazim kilmi musaqqal, dibalik ya, kilmi musaqqal ya. Ini yang menjadi ya contoh mat lazim musaqqal kilmi atau dibalik mat lazim kilmi musaqqal. Jadi bacanya bagaimana? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Coba sama-sama baca ini, Pak. Ya, kita latihan. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Panjangnya atau-nya itu tadi panjangnya adalah 6 harkat. Ingat Pak, setiap huruf yang bunyinya mad lazim, pokoknya ya mad lazim itu pokoknya wajib 6. Nggak ada pilihan yang lain, panjangnya 6 ya. Alasannya karena huruf mad. Kenapa Pak disebut mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal? Karena alasannya adalah itu tadi Pak Ardian. Ya, bertemunya huruf mad dengan huruf yang bertasydid. Ya. Huruf madnya berupa apa di situ? Setelah to ada huruf mad berupa alif sukun, ya. Alif sukun. Bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Ingat Pak, pokoknya setiap huruf apa aja yang penting bertasydid dia. Ya. Dengan huruf yang bertasydid. Di situ huruf yang bertasydidnya adalah mim. Ya, panjangnya 6 harokat. Kemudian kubra, ya, kubra. Pokoknya ya Pak ya, kubra. Ro-nya panjang, panjang nggak? Panjang ya. Kenapa? Ya karena ada alif
sukun. Berarti hukumnya adalah mad diar. Mad diar ya. Mad Pak Mukti. Ya, mantap. Saya tunggu jawabannya Pak Mukti yang lugas nih. Mad tobi. Ya, gitu ya. Ini dia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ada pertanyaan seperti, kenapa itu ada ya, Pak Ustadz, fungsinya apa? Coba antum lihat Pak ya-nya. Ya-nya ada titik nggak? Nggak ada. Nggak ada. Titiknya ada, titiknya nggak di situ. Ada tapi nggak kelihatan. Mana? Ada tapi nggak kelihatan. Bisa begitu ya? Ya. Ingat ya Pak, kalau ada huruf ya yang tidak bertitik, anggap saja dia tidak ada. Ya, bukan variasi, bukan. Kalau fi itu nggak panjang bacanya. Apanya? Fi. Kalau dia kan masuknya mat, Pak. Nanti lihat antum ada sukun. Walaupun dia tidak bertitik, Iya, nggak ada titik. tapi kayaknya ada sukun. Fi jidida itu panjang apa panjang? Fi-nya panjang. Coba ada yang bawa punya mushaf Al-Quran nggak? Kan ada alif juga yang pakai bawahnya. Nah, coba. Nyambung ke bawah itu ada. Fi jidiha belum alahab coba. Coba tulisan fi-nya gimana, Pak? Soalnya Nyambung di bawah. Tapi diingat ya. Ini kadang saya dengar kan imam tuh. Ini ada kaitannya dengan pelajaran bahasa Arab. Ya. Iya, banyak. Ada bahasa Arab kayak kubro, ini ya-nya Fi panjang itu tobi matobi. ya. Tulisannya gimana, Pak? Tulisannya gimana? Ada ya sukun. Ya-nya ada titiknya enggak? Ada. Ada. Ada sukun. Kalau yang mushaf kita, kalau yang mushaf yang lain di mushaf ini Timur Tengah sana itu nggak ada ya. Coba tandanya Bapak yang saya lihat. Setahu saya emang nggak ada. Nggak ada ya? Tulisannya gimana? Ya, tapi sama ya-nya di bawah nggak ada sukun. Ada tanda lain nggak? Nggak ada. Coba kita lihat ya. Padahal saya dengar imam tuh fi jidida nggak dipanjangin. Panjangnya ada Pak, 2 harakat. 2 harakat. Saya sering Oh, sering dengan. imam bacanya Fi ya. Ustaznya mana dulu yang Imam yang mana? Ya, inilah apa namanya? Pulang. Sholatnya di mana? Pulang si pulang. Oh, si fulan. Oh, ada yang bacanya nggak dibaca panjang. Cuma fi jidiha ya. Ya, fi jidida. pendek juga jelas. Iya. Ya, itu kayak misalnya gini, yuwaswisu fi sudu nih. Fi. Nah, itu aja udah itu 2 harakat. Kalau fi, nah baru pendek itu enggak panjang. Misalnya baca yuwaswisu fi sudu. Nah, kalau fi itu panjang 2 harakat. Fi sudurin nas 2 harakat ya. Nah, kalau di sini mushaf ini yang contoh ya, dia karena buku metode Syafi'i ngambilnya memang dari catatan ya. Di sini memang nggak ada ininya ya. Baik. Pak Mukti, jadi ini khusus untuk ya karena ada namanya kaitannya dengan huruf tadi saya bilang alif layyinah. Jadi alif itu ada 2. Kita bahasa Indonesia kan aja lah. Ada alif yang bengkok, ada alif yang lurus. Bengkok tuh yang kecil maksudnya. Yang di atas biasanya tulis dia tandain gitu kan. Ya. Ya, kubro. Kayak tadi contohnya kubro. Ya. Kalau mungkin nggak panjang kan berarti kan gini. PG kan gitu kan. Kalau ada P berarti udah mat. Iya. Kalau PG di hari. Nah, ya kalau misalnya langsung. Kalau masih ada yang ada jeda dia itu Itu masih udah ada. iya. Baik. Kembali ke fokus kita ini ya. Kubro ya.
Ini tadi ada Pak Mukti pertanyaannya fi, ya, dengan fi-nya ini di sini ada mushaf yang cetakan Timur Tengah sana, ya. Dia memang fi ya-nya ini tidak bertitik. Satu yang pertama tidak bertitik. Cuman ini dia posisinya di tengah. Posisinya di tengah. Dalam pengertian alif layyinah itu apabila ya yang dia tidak bertitik, dia tempat posisinya di akhir. Bukan di tengah-tengah ayat. Berarti di akhir ro. Kayak kubro, iya, di akhir ro. Ya-nya itu kan tidak ada titiknya. Tidak ada titik. Ya, tidak ada tanda sukun juga. Ya. Ya, poros dia kan. Nah, itu abaikan saja. Diabaikan saja. Karena itu kaitannya dengan kaidah dalam kaidah bahasa Arab ada itu namanya terkait dengan isim dan fiil. Itu bagaimana kayak misalnya da'a, ya. Asalnya adalah da'awa. Da'awa. Asa, ya. Asalnya adalah asaya. Nah, itu ada. Jadi mohon maaf nih, kita nggak akan bahas ke situ karena ranahnya bahasa Arab. Nanti tanya sama Ustadz Nanang. Ya. Tapi untuk sementara waktu, apabila antum menemukan ya di akhir ayat seperti itu tuh kalimat tadi kubro kayak seperti itu, atau enggak kayak Musa, itu bacanya panjang nggak? Surat apa tuh Pak? Iya, surat apa itu? Al-A'la. Ya. Itu kan belakangnya biasanya Musa, panjang kan sanya? Nah, itu sama, ada iya juga. Coba antum lihat Pak, surat Al-A'la. Masih juz 30. Ini ada juga ini seterusnya. Ya, masih juz 30. Di mana? Yang mana? Contoh ini. Yang mana? Oh, masa'a. Sama itu, Pak. Panjang. Cuman ini nggak dikasih tanda ini nih. Tapi biasanya kalau udah tahu ya ini ketemu, itu adalah bagian dari bacaan yang panjang. Jangan dibaca pendek ya Pak, masa'a gitu jangan, tapi baca panjang. Ya. Itu salah penulisan itu, salah penulisan. Harusnya dia kasih tanda yang alif lainah atau alif yang bengkok, alif bengkok. Yang bengkok kecil di atas. Kalau nyambung. Iya, ainnya. Gimana? Kalau nggak nyambung berarti nggak dibaca. Ya-nya. Kalau nggak nyambung berarti pisah. Ini kan ro ini. Karena ro itu memang tidak bisa menyambung. Iya, dia bisanya disambung. Iya, kalau ain bisa disambung dan menyambung. Itu ada Maksudnya ini gimana menentukan ya-nya dibaca panjang atau enggak? Ntar kalau ketemu di wakaf itu. Fokusnya bukan dianya yang dibaca panjang, ainnya. Masa'a. Oh, menentukan panjangnya di mananya gitu kan. Pokoknya antum lihat kalau ada ya yang di akhir ayat seperti itu, ya, kayak sa'a, kubro, ya, berarti dibaca panjang, Pak. Patokannya itu. Dan dia adalah hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Saya nggak akan membahas lebih jauh karena mumet ini kalau dijelasinnya. Itu pasti di ayat ya. Karena kaitannya dengan kaidah bahasa Arab di sini. Itu pasti di akhir ayat. Ya, di akhir ayat. Di akhir ayat. Kalau Ada nggak yang di akhir ayat ada ya-nya tapi nggak dibaca panjang? Kalau gimana? Di kayak ada alhaqumut takasur. Itu pendek penujung. Sur. Iya pendek. ada ya-nya. Ada ya. Iya, maksudnya kan Nggak ada. ujung ayat katanya dibaca, ada nggak dibaca panjang kan? Ada yang nggak dibaca. ada yang Ya-nya yang diabaikan ada nggak itu? Ya-nya yang diabaikan. Tapi di akhir kalimat. Akhir kalimat ini yang ya-nya di akhir ayat atau akhir kalimat.
Yang antum baca tadi kubro, sa'a, itu kan di akhir ayat. Sa'a. Karena ada wakafnya, Pak. Karena wakof. Karena ada matnya. Iya. Kalau nggak ada matnya. Kalau nggak ada matnya, itu udah pasti mat, Pak, kayak gitu. Makanya rumusnya gitu, udah pasti matnya. Karena ada ya-nya. Itu kan termasuk Jadi saya bingung jadi. ya itu kan itu kan kasroh kan. Pak, tadi saya bilang ya-nya itu kita nggak anggap. Ya, kalau kita nggak anggap. Antum kalau misalnya di Al-Qur'an ada tanda, makanya mushaf yang punya Pak Jasni itu, yang itu kayaknya mushafnya ikutin. Bukan, Pak, yang kecil. Nah, yang kemarin bagi-bagi ini, Pak. Tadi pertanyaan Pak Ardin gimana, Pak? Saya belum fokus tadi. Kenapa tadi? Nih tadi kan sudah jawab. Hah? Itu masih di ayat. Enggak selalu di akhir ayat. Bacaannya, maksudnya dia satu kata, tapi posisinya dia di terakhir kata itu, bukan ayat ya, bukan hanya satu akhir ayat, tapi memang dia di kata, posisinya di terakhir. Karena Tapi bisa disambung nanti gitu. kalau misalnya disambung, misalnya tadi antum mau baca misalnya ini ya tadi ya, masa'a, walaupun antum disambung dengan ayat faiza setelahnya masa'a faiza, tetap baca panjang. Ya, tetap baca panjang. Ya, sama halnya kayak misalnya contohnya dalam surat Al-Lahab. Contohnya ma'agna itu panjang. Nanya ya. Nanya panjang. Tulisannya kayak gini, Pak. Jadi agna itu mana? Agna. Nah. Ya, coba. Kita Ada. Iya. Ada terjemahnya. Ini daripada Jasmi bukan? Bukan ya? Bukan itu. Tapi sama sih kayaknya. Sama. Kita Al-Lahab. Coba. Sama ya. Jadi di sini biasanya ditandainya kalau di mushaf yang mushaf Utsmani ya. Mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani. Di situ ada contohnya ma'agna. Ya. Nanya. Nah, ini posisinya kalau cara penulisannya ya. Anda lihat di Al-Qur'annya. Nah. Jadi titik panjang itu sebenarnya ada di pas ya-nya. Sini nih, di atas ya. Nah, tapi di sini ada harokat lagi. Nah, ini untuk mengganti huruf mat. Jadi ya-nya itu dianggap sebagai, ini hilangin aja, anggap kita fokusnya di sini, yang tanda panjangnya. Ini namanya alif laina. Atau ya. Alif bengkok. Alif bengkok, kalau orang nyebutnya alif bengkok. Nah, jadi huruf na bertemu dengan huruf alif sukun ya, alif sukun tapi tandanya yang seperti ini. Ya. Nah, untuk mengganti. Iya, ininya aja kita hilangkan, nggak usah kita pikirkan ininya. Yang penting kita lihat terakhir di sininya. Berarti kalau antum melihat sininya, berarti di huruf yang sebelumnya dibaca panjang. Ya. Ini kalau kaitannya dengan alif bengkoknya nggak ada, tetap jadinya mat. Iya, mat. Jadi kayak seolah-olah gini. Kayak seolah-olah kalau tulisannya gini jadinya. Nah, kayak gitu, Pak. Cuman nih alif yang lurus ini diganti sama ini. Ya. Nah, yang terakhir itu kalau di posisinya. Jadi Pak Adrian tadi terkait pertanyaannya, walaupun di tengah ya, kayak tadi saya kasih contoh dari dalam surat Al-Lahab, ma'agna itu kan di tengah-tengah posisinya, bukan di akhir ayat ya. Sama tuh. Posisinya sama, ada ya tapi yang tidak bertitik. Ini bahasanya sebenarnya kesananya lagi kaitannya kenapa demikian, itu ada di kaidah bahasa Arab terkait isim dan fiil. Ya.
Nanti tanya sama Ustadz Nanang. Baik, lanjut. Mana tadi? Sampai mana tadi kita? Oke, taib. Bukan tahu. Ya, masuk kubro udah. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Sama ya. Itu tadi. Yaitu matobi itu ya. Oke, taib. Kemudian fa idza jaa, panjangnya 6 harkat, bisa 4, bisa 5. 4, 5 atau 6. Tapi kalau ya jaati tisqa. Nah, ini contohnya lagi dari mad lazim mustaqal kilmi atau kilmi mustaqal. Nah, cara bacanya yang adalah dengan cara dipanjangkan huruf so-nya. So sebelum dia masuk atau idgham pada huruf kha, ya. So kha, ya. Pak Biri masih ada nggak? Aduh, handphone saya udah mau ini cepat habis dia. Ini nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa kalau handphone saya mati. Nggak apa-apa ya. Nah, itu matiin aja deh. Oh iya, Pak Billy, ntar kita sambil nyimak aja ya Pak. Soalnya padahal tadi udah Ustaz, ya masih nyimak. Komunikasi kayak begini langsung ngedrop dia. Udah minta perlu diganti. Iya, lem biru apa lem kuning? Oh, iya. Kalau lem kuning Pak Mukti, dari Pak Mukti ntar. Taib. As-sakhah, ya, itu contoh mad lazim mustaqal kilmi atau kalimi, ya. Kenapa? Karena huruf mad, ya, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, huruf madnya mana? Alif sukun itu. So setelah so, ya. Jadi so-nya yang panjang bacanya. So. Nah, masuk tuh. So. Khah. Ini baca ha belum ya? Apanya? Ini kan ada ta. Ha, iya. Ta marbutoh. Berubah jadi ha yang sukun, ha sukun. Sokhah. Ya. Khoh. Hanya kan tuh ada. Ayo kalau huruf H di mana tempatnya? Makhrajnya? Enggak ada Pak, dada. Kelewatan kalau dada. Di tenggorokan bagian bawah, ya, sama halnya dengan hurufnya siapa? Huruf apanya? Temannya siapa? Hamzah. A, ya, ha, itu sama. Ada di, kita harus ingat-ingat itu, jangan sampai lupa. Udah belajar mat, tahsinnya lewat. Baik, lanjut. Saya minta, udah selesai belum tadi? Belum ya? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya. Ada nggak matnya? Kalau yauma yafirrul mar'u min akhi. Ayo mana? Matobi'i. Masya Allah. Ya, mantap. Akhi. Ya. Baik. Lanjut. Baca Pak Mukti. Saya minta langsung ke contoh mad lazim mukhafaf kilmi. Ya. Nanti ketemu lagi nih. Tapi ingat ya, masih saya ulang lagi ya. Pengertian dari mad lazim mustaqal kilmi adalah apabila huruf mad, ya, bertemu dengan huruf yang bertasydid.
Ingat, huruf mat yang bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka adalah disebut dengan mad lazim mustaqal kilmi atau kilmi mustaqal. Panjangnya 6 harkat ya. Baik, bacanya adalah dengan membaca huruf sebelumnya, huruf yang sebelum matnya dengan panjang 6 harkat, kemudian baru masuk ya, kemudian baru masuk ke huruf yang tasdid ya, atau diidghamkan dimasukkan ke huruf yang bertasydid. Shakhah ya, tammah ya. Baik. Apanya? Iya, kha-nya tasdid itu ya. Masuk itu ya. Kalau yang mohon maaf Ustaz, ada nggak kata-kata yang tanpa alif apa sih? Patah bendera. Maksudnya kayak sohoh namanya contohnya. Kalau tanwin ketemu tanwin juga, tapi yang sebelumnya huruf panjang gitu. Kalau ini kan sohoh ya kan. Kalau ada nggak kata yang lain mungkin? Sohoh itu maksudnya. Sohoh. Iya kayak gitu. Kita mungkin kata-kata yang lain gitu maksudnya. Jadi tanwin ketemu tanwin itu. Tanwin ketemu tanwin. Ya, kan, bingung bacanya saya. Iya. Berarti memang tanwin seperti ini berarti emang pasti ada bendera gitu Ustaz ya. Mana tanwin, Mbak? Ya masih sohoh itu maksudnya. Tasdid. Ada tasdid kali? Ya tasdid ya maksudnya. Tasdid. Ya kalau tanwin bingung saya. Tasdid ketemu tasdid. Sohoh ketemu tasdid. Tadi, Pak. Yang mat apa itu? Ya, ketemu enggak? Oh, enggak. Ini di bawahnya ada ini. Ada enggak? Ini di bawahnya ada. Yang ayyuha. Bingung baca aja. Yang bawahnya ada. Ayyuha. Tapi ummiyin. Tasdid bertemu tasdid kan? Iya. Ummiyin. Ummiyin. Ya, ada ya ummiyin. Yang ada mata mungkin apa ini? Nabiyyin. Tapi nabiyyin, Bu. Nabi. Enggak ada, bukan itu nabiyyin bukan. Ya, cuma kalau tasdid ketemu tasdid di dalam hukumat nggak ada definisinya. Di mana? Yang mana? Oh iya, atuhajjuna. Tapi itu bukan tasdid ketemu tasdid, itu udah diselingi huruf mat kan? Iya. Sama itu adalah mad lazim mustaqal kilmi. Karena patokannya apa? Huruf mat. Matnya mana? Berupa waw sukun bertemu dengan huruf yang bertasydid, yaitu huruf bertasydidnya apa? Nun. Ya. Jadi ingat kalau antumnya kalau mad lazim mustaqal kilmi, kaidahnya adalah apabila huruf mat bertemu dengan huruf setelahnya ada huruf yang bertasydid. Ya, mau huruf waw, maksudnya matnya berupa waw sukun atau ya sukun, ya. Baik, fahimtum? Ya, lanjut ya. Jadi pokoknya ingat itu. Nanti antum bisa latihan di rumah sendiri. Maksud ana tuh di sini kita sedikit bahas, biarpun sedikit, tapi antum paham. Ya, insyaallah ya. Yang penting mau murojaah di rumah lagi. Baik, berikutnya di baris di contoh pertama ya. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Al-thumma. Baik, tadi Anda minta tolong sama siapa? Pak Mukti ya? Oke, tafadhol Pak Mukti. Iya. Ya, antum di mana aja. Boleh. Kalau nggak kuat jangan dipaksain. Ya. Jangan asuma itu udah berhenti. Hukumnya boleh berhenti di mana gitu? Ya, kalau belajar antum lagi belajar nih. Antum nggak kuat, udah berhenti aja. Ya. Yang penting paham dulu.
Ya, kalau mau berhentinya di mana tafadhol. Yang penting bukan dilarang, yang stop di situ. Ya, tafadhol lanjut. Semangat Pak Mukti. Ulangi. Saitoni atau syaitoni. Saitoni atau syaitoni. Beda nggak baca tadi dua kata yang saya baca? Saitoni sama syaitoni. Ya. Nah, sama apa nih, ini kakinya agak begini nih. Yang mana Pak? Yang betul? Yang atas sebelah bawah? Nah ya Bang, pasalin. Hah? Nanti nah, coba. A'udzu billahi. Wajahnya yang mana? Yang atas. Tegas. Mantap nih. Allah alam, mana nggak tahu Pak Jasni bacanya selama ini yang mana pakainya, mazhabnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Nah, berarti latihan lagi tuh di situ. Tadi kenapa Anda bahas? Karena tadi Pak Mukti mungkin karena dia begini-begini tuh. Jadi nggak keluar suaranya. Ingat ya Pak, huruf shin. Shin, huruf shin ini adalah huruf yang memiliki sifat tafasyi. Tafasyi itu udara menyebar. Sya, bukan hamas Pak, tafasyi. Hamas sama, kalau sin juga sama ada hamasnya. Sya juga ada sama hamasnya. Tapi dia mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain, cuman shin doang. Itu tafasyi, menyebar. Udaranya keluar menyebar. Ya, tuh. Kalau sin enggak gitu. Biasa. Kalau shin ya, sya. Nah, syaitoni. Ya, jadi nyebar, tafasyi. Sifatnya adalah tafasyi. Ingat ya, hanya huruf shin saja yang mempunyai sifat tafasyi. Ya, jadi pakainya yang bawah ya. Syaitoni. Ayo, tanya ulangi Pak Mukti dari Tamus. Himinash. Ayo. Ulangi. Himinash. Nah. Sebentar Pak. Caranya gini ngucapinnya. Giginya rapat dulu. Tapi bibirnya dibuka, giginya yang rapat. Syaitoni. Ya. Kalau tadi Anda perhatiin gigi antum masih kebuka. Harus rapat. Syaitoni. Pastonya buka, pastonya jangan dirapatin. Pas pengucapan shinnya ya. Sya. Ya. Saya ulangi. A'udzu billahi. Baik, lanjut. Asumma idama waqa'a. Yang mana? Benar tadi Pak. Benar itu. Asumma. Ya. Ya, iya betul Pak. Waqa'a. Enggak tahu makanya tadi yang
Yang revisi bacanya yang mana tahu? Yang atas. Oh. Yang tadi Oh. kan lompat. Iya, saya lompat Pak itu Pak tadi saya minta lompat. Contohnya. Maksudnya yang tadi yang ke bawahnya antum buat murojaah di rumah. Iya. Enggak usah banyak-banyak. Ya, ulangi. Pak Mukti, asumma Summa idza ma waqa'a aman tum bihi gitu ya. berarti ya. Bih, kalau berhenti berarti bih. Jangan bihi. Ya. Ya. Ulangi. Asumma idza ma-nya panjang. Ma waqa'a aman tum bihi ya, amantum. Taib, bih. Antum mau berhenti situ? Ya, terus lanjut. ini berarti Ya, panjang ya hamzahnya. hamzahnya. Iya, panjang itu. Panjang. Jangan kaal bacanya. Panjangnya hamzahnya dulu. Al. Ya. Al 6 harokat. Al. Baru ya. Kuntum bihi Tastajilun. Ya. Baik, lanjut. Sama ya. Ana panjang. A yang keduanya panjang. Terus wa kunta. Ya, baik, syukran, jazakallah, Pak Mukti. Baik, kita bahas ya. Al-thumma, ada mim yang bertasdid, wajib dengung. Summa, al-thumma. Ya, tuh kemudian su tuh, ya asu, su. Bacanya dia huruf makhrajnya di mana? Sa. Su. Ujung lidah su ya, bertemu dengan gigi seri atas apa bawah? Coba kalau yang bawah gimana? Berarti ketemu gigi seri atas. Asumma. Asumma idza ma-nya idzanya adalah mad tabi'i panjang 2 harakat. Ma-nya juga mad tabi'i. Waqa'a amantum. Nah, ini ada huruf baca nun sukun bertemu dengan huruf ta. Hukumnya adalah ini sudah kita pelajari. Ikhfa ya. Hukumnya adalah ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Tapi cara membacanya masih ingat? Ada berapa bacaan cara membacanya dalam huruf hukum ikhfa? Ada 3. Masih ingat nggak? Saya sama menyampaikannya. Pak Solin ada nggak yang di sana? Di musola? Ya, saya masih ingat di musola itu kita bahas. Pak Mukti ada ya? Yang anak sampai ke hutan kuburan turunnya. Iya itu, masya Allah. Nyasar pakai GS apa namanya? Pakai Google Map. Tunjukinnya lewat kuburan. Turun udah kayak motor naik trail, motor trail. Turun habis mau muter lagi jauh kan? Udah aja turun di situlah. Bablas, alhamdulillah sampai. Ya, jadi di situ anak sampaikan hukum ikhfa.
Cara membacanya ada 3. Jadi ada bacaan yang aqrab. Yang pertama dulu adna. Kemudian apa namanya? Aqrab atau adna ya, sama ya. Kemudian ab'ad dan ausat. Oh ya. Masih ada catatannya, Masya Allah ya. Yang pertama adalah ini langsung ke titiknya aja ya, kita contohnya amantum. Amantum tuh ta itu berarti termasuk yang apa Pak Mukti? Huruf yang apa? Abad apa adna apa akrob? Atau ausat? Ini adna akrob sama Pak? Yang mana nih? Ta ini. Ta termasuk huruf ifa yang mana bacanya? Adalah yang akrob. Kenapa akrob? Akrob itu lebih dekat. Yang dekat. Dekatnya kenapa? Pak, nun di situ ada nun sukun. Ya, sebelum huruf ta ada nun sukun. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta hukumnya ikhfa. Nun itu makhrajnya ada di mana? Ayo, ni, nu, ban. Ada di bibir, Pak. Coba antum menyebut nun pakai bibir. Ujung lidah. Naninuban. Langit-langit bagian atas, depan ya. Bagian depannya, tapi langitnya agak depan. Jadi ujung lidah menyentuh langit-langit. Ni, nu, ban. Ni, nu, ban. Setelah coba antum mengucapin huruf ta. Ta di mana makhrajnya? Sama nggak dengan huruf na? Beda. Bedanya di mana? Ta huruf gigi seri. Coba antum menyebutin huruf ta, tapi ujung lidahnya nyebut gigi seri. Gusi ini apa? Masya Allah, antum melintirin ujung lidah antum coba. Gusi dari gigi seri. Kalau nun ya. Ya, bukan. Nah, tadi udah jelas kan? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Nah, sekarang yang ta. Coba antum tatitubat. Tatitubat. Ujung lidah bertemu sama kan? Sama nggak? Sama nggak? Jangan iya dulu. Antum ngerasainnya gimana? Tatitubat. Agak ke depan. Agak ke depan, ya kan? Tatitubat. Ya. Tapi dekat posisinya kan, tempat makhrajnya dengan huruf. Nah, makanya dia disebut akrob, dekat. Nah, dekat dengan huruf nun sukun, ya. Makanya dibacanya jadi gini. Amantum. Jadi lebih cenderung hampir ke nunnya seolah-olah bukan hilang. Dia lebih jelas karena tadi dekat tadi amantum. Jadi kayak izhar. Tapi bukan izhar. Kalau izhar kan jelas tuh. Tapi karena dia dekat seperti seolah-olah nunnya lebih kelihatan. Amantum. Ya. Amantum. Coba. Waqa'a amantum. Kan dekat tuh, karena dia dekat dengan nun. Nun itu kecenderungannya adalah izhar, Pak. Ya. Nun sukun, maksudnya nun sukun ya, bukan nun yang bertahdid. Kalau nun tadi nanti dibacanya dengung. Ini nun yang sukun atau tanwin. Ya. Kuntum, ya sama. Kuntum kan nun sukun bertemu ta kan? Ya. Nah, beda dengan bacaan yang nun sukun bertemu qaf. Contohnya apa? Min qablikum. Dibacanya eng. Kenapa? Karena qaf termasuk bacaan yang ikhfa apa Pak? Pak Mukti, ikhfa yang apa? Yang ab'ad. Ab'ad itu jauh. Jauh dari nun.
jauh dari nun. Nunnya tadi di depan, ko kan di belakang makhrajnya. Bersama huruf ka sama kan ko di tenggorokan. Betul nggak? Hurufnya di mana, Pak, kok? Makhrajnya. Ayo, ko sama ka di mana hurufnya? Ayo, tenggorokan apa pangkal lidah? Duh. Ayo. Saya sih jebak kasih soal-soal yang kira-kira ada sedikit ujian itu. Saya pancing dulu. Ayo, tenggorokan, tenggorokan. Kalau berarti kalau tenggorokan atas ya. Nah, ini soal ya, soal. Mana tenggorokan atas atau pangkal lidah bagian belakang? Coba. Sambil diinget-inget, pokoknya murojaah nih. Jangan sampai kita udah belajar jauh, tahsinnya lupa. Di mana? Pangkal lidah. Iya, bersama huruf apa? K. Nah, kalau K lebih maju ke depan, kok agak lebih ke belakang, paling belakang kok. Ya kan dilihat ada gambarnya, Pak. Kok paling belakang, K-nya ada di depannya, ya. Tapi posisinya tepat ada di pangkal lidah, bagian belakang. Pangkal lidah, namanya pangkal ya belakang berarti. Ya, pangkal lidah berarti bagian belakang. Ya, mang atau ming. Ming, kita langsung Pak narik nunnya tuh. Jadi langsung ke nunnya dihilangkan, mau pindah ke ko. Makanya ikhfa itu artinya samar atau disembunyikan. Apanya? Nunnya. Nah, supaya tidak kalau bacanya mik, itu kan nggak mungkin karena ada nun. Nunnya tetap harus ada, tapi dia disamarkan. Jadi larinya ke belakang. Ming, nah bunyinya ang. Atau min kitabillah. Itu kalau ketemu kof sama kaf aja? Ya, yang dibaca ang. Selain dua huruf itu? Tidak. Tidak seperti itu bacanya, ya. Normal berarti. Normal, ya. Kalau yang antum di sini kita contoh amantum atau apa namanya tadi antum baca kuntum, ya kuntum. Itu ikhfa yang akrab, ya. Ikhfa yang akrab. Hurufnya bersama apa? Ta, da, po. Sama itu dekat dengan huruf nun. Ta, da, po. Antum rasain lidah antum. Ta, na, ta, da, po. Sama. Ya, makhrajnya sama. Jadi dikategorikan bacaan yang ini. Apa nih anak kaji lagi nih muroja supaya antum ingat yang pelajaran yang sudah Anda sampaikan, yang kita bahas. Ya. Nah, ada satu lagi dalam pelajaran ikhfa yaitu adalah yang ausat. Ausat berarti selain huruf ta, dal, po dan qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Selain itu dalam huruf ikhfa ada huruf apa lagi? Sin, saya, fa. Nah, itu ausat dan lain sebagainya. Pokoknya selain itu. Huruf dari dalam huruf ikhfa. Sin, fa, terus kemudian apa lagi? Ja. Ya. Itu ausat. Nah, dia di antara ab'ad dan aqrab. Contohnya apa? Pokoknya setiap nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang misalnya sin atau enggak yang ja. Contohnya apa ya? Di sini Pak Billy masih ada, Pak Billy? Masih ya, alhamdulillah. Masih ada Ustaz. Masih nyimak. Pak Billy, mohon maaf nyimak ya. Ini handphone Ana enggak dengar suara antum. Jadi disimak. Oh, ya habis. Habis baterainya ya. Ada ketemu contohnya? Ming? Ya, itu min syarri. Ya, min syarri. Min syarri. Dia cara membacanya sudah ketika
Kan ada nun sukun bertemu dengan shin. Shin apa sa, Pak? Ayo. Pakai sya apa? Atau sa? Shin. Ketemu lagi kayak gini kan? Ayo. Jadi min syarri apa min sari? Si sari itu orang muda. Ya. Berarti shin ya. Min syarri. Qul a'udzu birab bil falaq min syarri. Nun sukun bertemu dengan sya. Min syarri. Berarti nun sukunnya ya ketika antum baca ifanya, ketika mau idgham itu sudah menyiapkan diri mau masuk huruf makhraj shin. Misya. Misya. Misyar. Jadi sudah menyiapkan sebelum masuk sudah menyiapkan tuh huruf sinnya, makhrajnya. Di mana? Sya. Mish. Nah. Ya. Jadi ada 3 bacaan dalam huruf ikhfa. Tidak disama semua, tidak dibaca semuanya semua. Kalau dulu Anda ingatnya waktu masih sekolah sama semua, pokoknya huruf ikhfa bacanya begitu semua. Diajarkannya begitu. Ternyata setelah belajar, ada 3 bacaan dalam ikhfa itu sendiri. Fahim tum? Alhamdulillah. Lanjut ya. Amantum bihi al-ana. Nah, itu panjangnya 6 harkat. Kenapa? Karena huruf, ayo Pak, pengertian dari mad lazim mukhafaf ilmi kenapa alasannya? Kenapa? Pengertiannya gimana? Pak Mukti. Mad lazim mukhafaf ilmi. Atau enggak mad lazim kilmi mukhaffaf. Bertemunya mad badal dengan huruf bertasdid. Mad badal bertemu dengan huruf yang Bertasdid dan huruf bertasdid. Salah Pak antum berarti. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Gimana? bertemunya mad badal dengan huruf bertasdid dan huruf bersukun. Itu yang mad Lazim kalim. mukhaffaf kilmi. Di sini punya kalim. Salah berarti punya definisinya ya. Kalim. Iya kalimi, kilmi sama Pak. Mad lazim. Ya. Jadi kalau yang pengertian sebenarnya, tolong dikoreksi berarti Pak. Itu salah pengetikan. Ya. Kalau coba antum yang baca yang mad lazim mustaqal kilmi. Bertemunya tanda mad dengan huruf yang bertasdid. Kalau yang bawahnya mad lazim mukhaffaf kilmi. Bertemunya mad badal. Kalau yang di atas bertemunya dengan mad aja, enggak ada badal. Tapi dengan huruf yang Bertasdid sama. bertasdid. Nah ini tasdid. Ya. Tapi kalau kita baca al-ana ada huruf tasdid nggak di situ? Nggak ada kan? Huruf yang sukun. Berarti bertemunya huruf mad badal yang bertemu dengan huruf yang bersukun. Ganti. Kata-kata tasdidnya diganti. Enggak, ini dan huruf sukunnya ada. Oh, sukunnya ada. Yang mau dan huruf bersukun. Kan tadi ada terusannya dan sukun. Oh, tasdid dan sukun. Atau Kalau yang muhafaf ya. Ya. Karena apa? Contoh yang mad lazim muhafaf ilmi itu cuma hanya ada di surat hanya dua di 2 ayat dalam surat Yunus. Ya. Yaitu kalimat kata-kata al-ana yang di tengah-tengah tuh asumma idza waqa'a antum bihi al-ana ya al-ana sama al-ananya yang di sini ayat berikutnya al-ana waqad
Yang masih baris pertama yang ujung baris pertama. Al-ana. Nah, itu sama kan bacanya al-ana juga. Antum perhatikan di situ ada tasdid tidak? Enggak ada. Berarti yang dipakainya yang sukun, Pak. Jadi kaidahnya adalah apabila mad badal bertemu dengan huruf yang bersukun. Ya. Ya, kayaknya ke bawah copy paste itu. Kan nanti ada beda lagi di luar itu. Baik. Jadi antum ingat ya, contoh yang ada pada mad lazim mukhaffaf kilmi atau kilmi mukhaffaf itu hanya pada di surat Yunus saja, yaitu di 2 ayat. Ayat 91, ayat 51 dan ayat 91 di surat Yunus. Ada tuh catatannya di situ. Baik. Tadi sampai mana kita? Nah, sebelum al-ana tadi ya. Itu ada kata-kata amantum bihi. Bihi. Ayo Pak, ha yang ketemu dengan setelah ha ada huruf apa itu? Hamzah. Coba. Hah? Ya makanya saya tanya, itu mad bukan? Kalau di sini nggak ada tanda panjangnya. Coba, ada nggak yang kita pernah bahas huruf ha dhamir? Ha dhamir bertemu dengan hamzah. Ada nggak? Ada. Namanya apa? Mad apa? Mad silah tawilah atau disebut juga dengan mad silah apa namanya? Mad silah tawilah atau enggak kubro. Masilah kubro. Ya, ada yang menyebutkan masilah kubro, ada yang masilah tawilah. Karena ada masilah sugro, ada masilah kubro. Sugro, kubro. Jadi ada ha domir bihi, itu yang bihi. Setelah itu ada kata al-ana. Jadi pertemuan antara ha yang hi itu bihi ya dengan a itu adalah ada matnya. Matnya adalah mat silah tawilah. Panjangnya adalah 6. Sama enggak? Bukan 6. Sama dengan mad jaiz 2, 4 atau 5. Sama dengan mad jaiz munfasil. Ya, betul enggak? Ya, sama dengan mad jaiz munfasil dengan istiqomah. Bacanya dengan komitmen. Ya, konsisten. Ya. Jadi bacanya bihinya panjang. Amantum bihi al-ana. Ya, karena di situ kalau kita lihat kaidahnya ada huruf ha. Bihi. Ha dhamir. Bihi, tapi umumnya orang nggak sampai panjang banget, biasanya cuma 2 harakat. Ya. Kan 2, 4 atau 5 ya. Cara membedakan apakah ini ha dhamir atau bukan? Yang membedakan antara ha dhamir atau bukan. Ya harus belajar bahasa Arab berarti. Iya. Kalau yang nggak ada titiknya semua harus bukan. Enggak, kalau ha dhamir Ada titiknya. kalau apanya? Kalau tamar buta itu yang ada titiknya. Iya, kalau itu bukan ha dhamir. Kalau ha dhamir nggak ada titiknya, Pak. Iya, yang membedakan titiknya. Iya, tapi masalahnya di bahasa Arab tuh tidak semua ha itu iya dhamir. Yang di ujung itu bukan ha dhamir. Bisa jadi dia bagian dari kata itu sendiri. Kayak misalnya dalam kalimat kata nafaqahu ya. Ada di situ. Terus kemudian ya nanti antum bisa tanyakan lah. Ini kaitannya dengan bahasa Arab soalnya. Kalau bihi di sini bi ya.
Tapi panjang di situ ya, panjangnya 2, 4 atau 5. Tapi umumnya orang nggak biasa sampai panjang banget. Paling bihi al-ana. Ya. Baik, paham tuh? Ya. Wa qad kuntum bihi. Nah, ini juga. Nah, tapi beda nih. Ayo. Kalau tadi bihi hanya doha domirnya bertemu dengan hamzah. Ini yang bihi tasta'jilun. Tasta'jilun. Ha domirnya bertemu dengan huruf ta. Namanya ada juga itu, mat juga, Pak. Bihi tasta'jilun. Mat silah lawannya apa namanya? Saudaranya mat silah sughra atau mat silah qasirah. Ada? Masilah qasirah atau masilah tawilah? Bukan tawilah. Ada? Ya, kita coba jelasin Pak Adrian. Bacain. Dengan selain hamzah. Ya. Ini tapi nanti ada, saya belum ngejelasin kayaknya di sini nih. Jadi ada nanti tidak semua hadomir itu dibaca panjang. Baik kalau yang tadi domir apa namanya? Ada yang silah tawilah, ada yang silah qasirah, sama-sama panjang sebenarnya kan? Sama-sama panjang, cuman kalau yang qasirah atau sughra itu dia dibaca 2 rakaat. Kalau yang tawilah dibaca 2, 4 atau 5. Intinya panjang kan? Tapi tidak semua hadomir itu yang dibaca panjang. Syaratnya apa? Ya, ini saya belum jelasin di sini ya. Kayaknya saya belum sampai situ. Ya. Syaratnya adalah apabila yang pertama hal dhamir tidak dibaca 2 harkat, ya. 2 harkat. Kan panjang itu minimal kan 2 harkat ya, huruf mat itu kan. Minimal 2 harkat. Apabila salah satu huruf sesudah atau sebelumnya mati. Contohnya, saya ulang lagi ya. Hak dhamir tidak dibaca 2 harokat apabila salah satu huruf sesudah atau sebelum hak dhamir itu mati. Contohnya, anhu maluhu. Surat apa itu, Pak? Ma'agna anhu maluhu. Kita fokus di sininya saja. Anhu maluhu. Nih, kita fokus di sini, Pak. Ini ha dhamir. Asal katanya adalah an dan hu. Ya. Nah, ini pas an itu bagian dari kata ya. Bagian dari kata. Hu-nya ini domir. Domir yang kembali kepada kalimat sebelumnya. Hak dhamir tidak dibaca 2 harkat apabila sebelum atau sesudah hal dhamir ya ada huruf yang mati. Jadi salah satu huruf sesudah atau sebelumnya mati. Nah, kita perhatikan di sini, Pak. Ini hal dhamir. Sebelum huruf hal dhamir ada huruf apa? Nun sukun. Nah, ini mati kan? Nunnya kan sukun kan artinya mati nih. Kalau kita terjemahin kita mati. Ya, nada nun sukun. Nah, ini tidak dibaca panjang hu-nya.
Tidak dibaca begini, anhu ma, tidak. Antum selama ini bacanya panjang atau enggak? Enggak kan? Anhu maluhu. Malah yang ini baru maluhu wama kasab. Wama, ya coba antum baca selama ini kan, ini sering antum baca ini Al-Lahab ini. Ya. Ma agna anhu maluhu. Hu-nya panjang yang keduanya. Ya tidak? Selama ini panjang kan yang mana? Benar tadi yang saya contohin tadi. Anhu maluhu wa ma kasab. Hu yang kedua ini dibaca panjang karena bertemu dengan waw. Berarti matnya mat silah. Ayo, aduh. Mat silah. Yang terakhir. Qasirah atau sughra. Mat silah sughra. Ya, apanya di situ apa? Qasirah. Ya, ada yang menyebutkan sughra, ada yang qasirah. Kalau yang tawilahnya ada yang tawilah, ada yang kubro nyebutnya. Ya, qasirah artinya pendek, Pak. Lebih pendek bacaannya. Nah, kalau sughra kecil. Jadi ada yang nyebutnya persamaannya, kalau yang tawilah kubro. Kalau yang qasirah itu sughra. Agna anhu. Ya kan dibaca pendek ya, yang anhu. Anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Ini karena hak yang kedua bertemu dengan waw. Dia ada masilah sughra atau qasirah, masilah qasirah. Itu yang pertama. Kenapa hal dhamir tidak semuanya dibaca dengan 2 harkat? Nah, terus kemudian ada hak dhamir yang tidak dibaca panjang juga. Contohnya adalah manafqahu katsira. Nafqahu. Nafqahu. Nafqahu katsira. Ya, manafqahu katsira. Itu ada di dalam surat Hud ayat 91. Yang nafqahu katsira. Hak dhamir, selain hak dhamir tidak dibaca panjang. Karena dia bukan hak dhamir, Pak. Ya, soalnya sepi kalau kita nggak tahu kan, oh itu kan kayak dhamir, hak dhamir. Jadi makanya untuk membedakannya memang harus tahu bahasa Arab. Karena dia bagian isim atau tidak gitu. Karena kalau isim kayak misalnya nafaqah, sebenarnya itu adalah fiil. Kalau udah ada perubahan kata, nah itu ada yang entah menunjukkan tempatnya atau waktunya, nah itu disebut dengan isim. Nah, nanti antum belajar dah di kajian bahasa Arab. Terakhir, ya ini ana selesaiin sampai di ini aja ya. Kita nanti tadribatnya, yaitu pengecualian juga keterangan di atas terdapat dalam surat Al-Furqan. Ya, ini pengecualian keterangan yang tadi ana sebutkan ya. Ha dhamir tidak dibaca 2 harakat, kemudian ha dhamir tidak dibaca panjang. Namun pengecualian di sini yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 69 dan Az-Zumar, ha dibaca panjang
2 harkat walaupun sebelumnya ada huruf mati. Tadi kita bahasanya kalau ada huruf mati, haknya dhamirnya tidak dibaca panjang tapi dibaca pendek. Tapi ini ada pengecualian lagi, ada yang ini lagi. Ya. Ya. Kenapa ha dibaca 2 harakat walaupun sebelumnya huruf mati? Mat ini disebut mad mubalaghah. Contohnya wa yakhlud fihi muhana. Nah, sini Pak. Fihi muhana. Nah ini. Fihi muhana. Hi-nya panjang Pak jadinya. Fihi muhana. Ya. Kan tadi ini sama kayak ini kan? Iya kan? Ada huruf matinya. Tapi kenapa dia ini dibaca panjang? Ini ada pengecualian di sini. Itu ada di contoh surat Al-Furqan. Ada yang membaca Al-Furqan. Tuh ayatnya berapa ya? Ayat 69. Ayat 69 kalau nggak salah 69. Nanti dicek, tolong dicek. Wa yakhlud fihi muhana. Kemudian ha dibaca pendek walaupun sebelum dan sesudah ha huruf hidup. Ya, ha dibaca pendek walaupun sebelum dan sesudah ha huruf hidup. Wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Yardahu lakum. Pak, tadi yang mana nih? Contoh yang misalnya tadi ini ya. Maluhu wa ma kasab. Maluhu ini kan matsilah qasirah atau matsilah sughra. Ya, jadi sebelum ha ini ada huruf yang berharakat atau huruf hidup. Ya. Setelahnya pun ada setelah huruf ha ada huruf yang berharakat hidup. Ini dibaca panjang. Maluhu. Ya kan, hidup kan sebelum huruf ha dhamir ada huruf yang berharakat atau huruf hidup. Dan setelah huruf ha pun ada huruf yang berharakat atau huruf hidup. Nah, ini pengecualian di sini. Di kata-kata yardahu lakum. Nih ha dhamirnya sebelumnya ada huruf yang hidup atau berharakat. Setelahnya pun ada huruf yang hidup atau berharakat. Tapi ini tidak dibaca panjang. Nah, ini pengecualiannya. Ada di surat Az-Zumar. Ayatnya saya lupa nih. Az-Zumar. Nanti bisa cek. Ya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Ya, baik. Kita selesaikan. Sudah dicatat ya? Ya, catat dulu ya. Ya, khalas? Khalas dum? Sudah? Nah, kemudian al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal. Kembali lagi ke ini ya, contoh tadi bacaan latihan kita tadriban. Wa kunta minal mufsidin ya. Mufsidin itu mat apa itu? Nah, udah mulai sepaneng kayaknya nih. Mat tabi'i kalau di wasal.
Misalnya mufsidina, baca seterusnya ada ayat yang lain antum baca dibablasin. Tapi kalau di waqaf dia jadi mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun. Antum pokoknya ingat-ingat Pak, kalau ada huruf mad setelahnya ada huruf hidup kemudian diwaqafkan dan diberhentikan, itu adalah mad arid lisukun, panjangnya bisa 2, 4 ataupun 6. Ya, tapi dengan konsisten. Baik, itu saja Pak. Tadribat kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat antum pahami setiap latihan yang antum baca. Mohon maaf, mungkin tadi Pak Jasni belum baca nih. Udah baca belum tadi Pak Jasni? Belum ya. Tapi tadi sempat saya suruh baca, walaupun contohnya yang lain. Ya, insyaallah untuk pekan berikutnya kita sama-sama di sini karena apa? Bukan hanya antum baca yang antum nggak menyimak. Walaupun teman antum baca, antum hanya menyimak, itu sudah bagian. Ya, bagian daripada murojaah. Baik. Sebelum ana kita tutup. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Solehin, Pak Atin, Pak Mukti, Pak Jasni, Pak Adrian, Pak Billy? Masih ada? Masih, alhamdulillah. Ya mohon maaf Pak Billy, ini ana belum bisa dengar suara antum. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Billy ada pertanyaan nanti pakai handphone itu Pak Mukti aktif nggak? Apa Pak Jasni aktif nggak masih? Pak Billy ada pertanyaan Pak Billy? Itu headsetnya colokannya nyala itu. Pak Billy ada pertanyaan nggak? Oh iya, lagi di mertua katanya tadi. Apa udah pulang? Oh di orang tuanya. Pulsanya habis. Oke. Baik. Ana rasa cukup ya kalau memang tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang kita kaji senantiasa memberikan manfaat buat diri kita, minimal buat diri kita ya. Lainnya mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Syukran jazakumullah atas perhatian antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.